Smart Labels proudly present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat Libel semua SMA Negeri 15 Semarang. Di hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 yang sangat berbahagia dan spesial ini, di acara podcast Ngopi, hari ini kita akan ngobrol santai dengan narasumber yang sangat spesial di hari Jumat ini, the one, yaitu Bapak Dr. Andes Agung Purwoko MPD. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu Desi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke Sobat Libels, kita akan tanya-tanya lebih lanjut. Kita ngobrol dengan Bapak Dr. Andes Agung Purwoko MPD sebelum beliau purna tugas dari SMA Negeri 15 Semarang per 1 November ya. 1 November ya, berarti hari 2021. Senin besok ya Bapak ini. Ya. Saya merasa sangat terharu ya ini karena mendapat kesempatan yang sangat langka dan baik sekali untuk bertatap muka langsung dengan Bapak Agung. Kita ngobrol-ngobrol terkait dunia pendidikan ya Bapak. Silakan ya. Terkait dunia pendidikan. Di sini di SMA Negeri 15 saya sendiri baru sekitar 9 bulan nih Bapak. Dan saat itu saya sowan pertama di ruangan Bapak Agung, saya ingat sekali tanggal 17 Februari Bapak. Iya. Tapi kan Bu Desi bukan pertama kali mengajar kan, tapi di tempat yang lain, di sekolah lain sudah mengajar. Mulai tahun berapa itu Bu Desi? Saya mengajar mulai tahun 2010 Bapak, tahun ajaran baru di sekolah pertama saya di SMK Hidayah Semarang itu totalnya ya 10,5 tahun. Wah, ya terpaut jauh. Kalau Pak Agung berarti sudah berapa tahun ya Pak di dunia pendidikan? Pak Agung mulai mengajar itu tahun 1984. Wah, 84. Berarti 37 tahun. Dan saya belum lahir di tahun itu. Luar biasa sekali. Oke Bapak, bicara tentang dunia pendidikan ya Bapak, saya punya pertanyaan yang kepo gitu kan, saya kepo gitu, kepengen tahu sekali seorang pendidik atau seorang guru itu pada dasarnya seharusnya memiliki passion gitu, artinya memang jiwa untuk mendidik. Lah, apakah untuk Pak Agung sendiri passion untuk menjadi seorang pendidik atau guru itu awalnya itu seperti apa Bapak? Kalau bisa diceritakan. Oh iya, Bu Desi, kalau tentang passion saya ya sebagai seorang guru lah ya, guru. Kalau Sobat Libel itu lebih gampang mencernanya sebagai guru ya. Ini memang kayaknya lebih banyak dari doanya ibu gitu. Oh gitu nggih. Berkat doa ibu nggih. Doanya luar ibu. Biasa nggih. Iya, kejadiannya tuh sejak kecil ya, sejak kecil. Kalau saya dulu cita-citanya sejak kecil sih pengen jadi arsitek gitu. Oh gitu, sebenarnya menjadi arsitek ya? Iya, cuman suatu kesempatan kelas 5 SD kalau nggak salah, saya itu ditugasi oleh guru kelas untuk lihat pameran lukisan. Iya, waktu itu di IKIP Negeri Semarang. Saya diantar oleh ibu naik Daihatsu tuh, kalau warga kota Semarang tahu Daihatsu. Kemudian setelah pulang lewat depan kampus itu, ibu itu ngendikan, "Gung, sok mben kuliah ning kene wae jadi guru," gitu. Nah, akhirnya jadi guru betul, dan insya Allah memang sudah sejak kecil saya biasa berbagi banyak hal dengan teman-teman nih. Menjadi ketua kelas, kemudian menjadi pengurus OSIS dan lain sebagainya. Nah, saat itu sudah mulai ada keinginan untuk berbagi kepada teman-teman, dan ya akhirnya memang jadi guru Bu Desi. Kalau dari lingkungan keluarga sendiri, orang tua atau mungkin dulu Pak D atau Bude itu ada yang memang backgroundnya jadi guru, Pak? Ada. Jadi sepupunya saya Pak Agung itu ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru.
Dan almarhum bapaknya Pak Agung itu juga pernah mengajar di waktu itu mengajar part time di Akademi Migas di Cepu saat itu. Oh. Iya, jadi ya ada turunan gitu ya. Turunan jadi guru ya. Itu sangat menggelitik sekali ya Bapak kalau tentang passion itu. Kalau saya sendiri boleh juga bercerita, kalau saya itu waktu kecil itu suka sekali belajar kelompok dengan tetangga. Dan entah kenapa kok jiwa saya pengen ngajari seperti itu Pak. Jadi entah memang karena sudah memahami tentang suatu materi itu bagaimana, tapi kok ada rasa kepuasan kalau bisa. Iya, istilahnya menuntun atau mengajari seperti itulah. Sama ibu juga terus sepertinya kok cocok. Ya ada passion jadi guru. Ya alhamdulillah itulah yang membawa saya dan juga Pak Agung sekarang kita bisa semoga terus bisa mencerdaskan generasi bangsa gitu kan ya Bapak. Amin. Tapi Bu Desi sudah mulai sudah mulai menikmati ya profesi ini. Nggih, alhamdulillah sekali sudah mulai menikmati Bapak. Iya. Nggih. Ini terkait dengan Libels nih Bapak. Berarti Pak Agung menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 15 ini berarti sudah berapa tahun nih Pak? Berapa tahun nggih. Jadi waktu itu mutasi dari SMA 16. Oh, sebelumnya di SMA 16. Iya, dari 16 itu tanggal 2 September 2019. Jadi ya 2 tahun ya, lebih sebulan lah di Libels ini. Tapi rasanya memang teramat singkat. Itu 2 tahun. Iya. 2 tahun itu singkat sekali nggih Bapak. Iya. Yang bisa Pak Agung ceritakan dari awal Pak Agung di SMA Negeri perkembangannya Pak. Iya. Sampai dengan ini Bapak istilahnya purna tugas itu seperti apa nggih Libels? Iya. Tadi kalau perkembangan masuk saya yang bicara. Kalau Bu Desi gimana? Coba. Nggih, kalau dari saya 9 bulan ini saya mencoba karena saya juga termasuk guru yang masih baru Pak. Pada dasarnya itu kan bagaimana cara kita membawa diri nggih. Artinya beradaptasi karena pasti kalau lingkungan dimanapun lingkungan kerja, entah itu pendidikan atau kita kan juga bersosialisasi dengan sama rekan guru, karyawan, siswa, orang tua, dan dari memang keadaan dari pandemi yang full PJJ 100% ya Bapak sampai sekarang PTM paralel istilahnya seperti itu ya. Dalam artian bagaimana kita untuk bisa selalu mengadopsi cara mengajar siswa yang humanis lah karena kita kan mengajar anak yang sudah remaja gitu Bapak. Betul. Oke. Bagus. Nah, itu nanti kru Smart Radio Libels itu kan peserta didik kita itu dia bisa bercerita banyak itu tentang apa yang mereka alami perkembangannya 2 tahun belakang ini. Yang jelas begini Bu Desi. Tuntutan pembelajaran, pengelolaan pendidikan di masa pandemi ini memang beda. Beda. Seperti ini misalnya, ini kan kita ada di ruang perpustakaan perpustakaan Smart Libel Digital Library ya, Digital Library. Sederhananya begini, di depan kita, di samping kita ini ada sejumlah koleksi buku. Itu fisik ya, fisik. Jumlah peserta didik kita 1078 orang. Bayangkan ruang segini ini, kalau mereka aktif dengan bacaan-bacaan atau wacana-wacana buku-buku yang fisik seperti ini, kita harus menyediakan ruang itu seluas apa? Kan gitu. Nah, lalu timbul gagasan, wah ini nggak bisa seperti ini. Ini harus digitalisasi. Maka kita rancang perpustakaan ini perpustakaan digital, kita punya buku-buku digital yang bisa diakses bahkan oleh anak-anak di rumah. Mereka minjam sebagaimana peminjaman mekanisme perpustakaan konvensional, tapi bahannya, prosesnya itu berbasis pada proses-proses digital. Artinya belajar ataupun literasi kapanpun
dimanapun gitu kan Pak, itu yang terpenting. Nah, ini satu contoh ya, apa yang saya gagas untuk perkembangan Libel ke depan. Radio juga, Smart Radio Libels itu. Nanti kita akan optimalkan itu juga untuk mendukung pembelajaran, kegiatan literasi, kemudian kegiatan-kegiatan inspirasi pagi, bahkan podcast-podcast semacam ini nanti bisa kita rancang dengan tema-tema materi pembelajaran. Ya, ada peserta didik berhadapan dengan Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu guru menjelaskan, bisa diikuti oleh anak-anak yang ada di rumah dengan berbagai media. Luar biasa, itu menginspirasi sekali Bapak. Artinya mereka belajar pun juga happy gitu kan, tidak selalu hanya dari buku atau mendengarkan guru menjelaskan saja. Artinya kan harus memang dua pihak gitu kan Bapak, dua arah gitu Bapak. Pak Agung, ini karena nanti per 1 November sudah tidak bertugas lagi di SMA Negeri 15 Semarang yang tercinta ini, apa nggih aktivitas Pak Agung setelah ini? Dan saya dengar-dengar Pak Agung kan ini nggih istilahnya turut membesarkan PGRI. Nah, itu juga saya juga kepo. Karena memang begitu saya katakanlah alhamdulillah mendapat rezeki menjadi ASN, itu kan saya juga baru juga mengenal tentang PGRI gitu kan ya Pak. Sebelumnya kan gitu. Anak-anakku dan sobat Libel semuanya, pertanyaan itu sering kepada Bapak Ibu guru atau siapa saja yang hampir purna, selalu ditanyakan, engko kalau sudah pensiun kegiatannya apa? Atau bahkan ada yang nanya, nanti setelah pensiun bisnisnya apa? Gitu. Ya, tidak jauh-jauh sebenarnya. Core bisnis saya, gampangnya pengabdian saya, pengabdian Pak Agung setelah nanti purna dari SMA 15, purna jadi guru ini, tetap ada di dunia pendidikan. Alhamdulillah. Saya Pak Agung masih aktif di pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah. Ada di Biro Pengembangan Profesi. Biro Pengembangan Profesi. Ya, jadi di sana kegiatannya adalah memberdayakan para narasumber-narasumber yang ada di Jawa Tengah dalam berbagai bidang untuk melatih Bapak Ibu guru, memberikan pelatihan, workshop untuk peningkatan kompetensi mereka. Yang jelas memang arahnya sekarang ini pada transformasi digital ya, transformasi digital baik itu di dalam pembelajaran, penilaian atau di dalam layanan administrasi pendidikan. Kita akan dorong dan saya akan bekerja untuk itu. Ini satu hal ya, artinya masih koridor pendidikan ya. Nah, menurut Bu Desi gimana itu tentang transformasi digital itu sudah mulai atau belum Bu? Bu Desi sudah mulai belum? Oke Bapak, ini jawaban dari Pak Agung tentang aktivitas nanti setelah purna ternyata memang benar-benar menginspirasi saya, dalam artian seorang pendidik pun setiap saat harus terus belajar nih Bapak. Artinya sama dengan kita memberi kepada siswa bahwa siswa juga harus selalu belajar, guru pun juga harus selalu mengembangkan terutama kemampuan kompetensi untuk bagaimana mengadopsi atau mentransformasi segala bentuk digitalisasi yang ada gitu kan Bapak. Dan kalau memang membicarakan tentang itu, alhamdulillah ini saya sebagai guru kimia dan Bu Tanti juga dengan Pak Agung, Bu Lili dan Pak Tuju, kita kan istilahnya selalu mencari hal-hal yang baru dan alhamdulillah difasilitasi oleh Universitas Muhammadiyah Semarang gitu Sobat Libels ya, sudah jalan dari bulan Agustus nggih Bapak. Itu kita punya istilahnya proyek lesson study di mana saat guru itu mengajar itu juga butuh saran, kritik dan masukan dari rekan sejawat, artinya seperti itu. Oke Sobat Libels, karena ini memang temanya nih Bapak podcast ngopi, monggo Bapak Agung dinikmati dulu secangkir kopi hangat di hari Jumat pagi yang berkah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pak Agung.
Untuk selanjutnya saya ingin gini Pak Agung, tadi kan kita bicara tentang transformasi digital nih, artinya kan teknologi dengan pendidikan itu terkait dari sisi teknologi, sumber daya teknologinya. Tapi kalau kita bicara tentang sumber daya manusianya, pasti kan ada perbedaan guru zaman dahulu dan zaman now seperti itu ya Pak. Karena terkait perkembangan zaman dan sebagainya. Bagaimana Pak Agung menceritakan atau membandingkan, karena Pak Agung yang memang lebih dahulu berkecimpung di pendidikan sebelum saya, bagaimana sih Pak perbedaan yang terlihat jelas antara guru yang dahulu dengan zaman now Pak? Iya, oke. Bu Desi dan Sobat Libels, beda banget ya. Jadi begini, ketika Pak Agung dulu mulai mengajar tahun 1984, iya, itu Bapak Ibu guru lebih dominan ngajar. Ya, bahkan saat itu spidol whiteboard belum digunakan, masih menggunakan kapur tulis, masih menggunakan kapur tulis, nulis, kemudian anak-anak mencatat, menerangkan sambil nulis, anak-anak mencatat seperti itu. Nah, Pak Agung kan guru biologi ya. Kadang-kadang untuk menggambarkan skema-skema, gambar jantung atau apa, menggunakan kapur berwarna itu. Nah, nanti kalau sudah keluar kelas 3 jam itu, mesti tangan itu sudah belepotan dengan kapur. Dan kelas itu di bawah papan tulis pasti banyak kapur. Nah, itu mulai tahun 90-an sebenarnya komputerisasi sudah mulai masuk sekolah. Sudah mulai. Waktu itu program-program seperti apa ya, WS, WordStar itu sudah dikenal. Tapi baru untuk ketik-mengetik, kemudian semacam itu, ya, untuk mengetikkan bahan-bahan handout-nya anak-anak. Tahun 2000-an Pak Agung pernah mengikuti short course ya di Pulau Pinang, Malaysia. Wow, iya. Malaysia. Nah, di sana dapat satu gambaran baru tentang pembelajaran. Iya, artinya sudah Bapak Ibu guru di sana saat itu loh, 2001 itu sudah mulai IT literate. Wow. Iya. Perpustakaan bahkan Pak Agung mengunjungi satu sekolah ya. Satu sekolah itu private school. Itu bahkan itu elementary school, sekolah dasar ya. Sekolah dasar ya. Bapak Ibu gurunya di ruang guru yang tidak terlalu lebar karena disekat-sekat seperti itu. Ini sudah menggunakan komputer. Saya waktu itu berpikir, loh, aku kok masih menggunakan buku-buku manual gitu. Nah, tapi sejak saat itu Pak Agung amati perkembangannya berjalan sampai 2010 ke sini sudah mulai pakai PPT dan lain sebagainya, dan akhirnya sampai sekarang ini sudah keren, sudah pakai learning management system yang terintegrasi. Tidak hanya anak-anak menonton PPT-nya Bapak Ibu guru, tapi bahkan pada saat yang bersamaan bisa interaktif. Nah, kalau Bu Desi gimana ini kesannya kalau pembelajaran itu kayak dulu yang tadi saya Pak Agung ceritakan? Saya di SD berarti sekitar tahun 90-an ya Pak. Ya masih mengenang dengan kapur tulis, waktu itu menjadi sekretaris ya benar-benar misalkan diminta guru untuk mencatat gitu seperti itu, sampai membawa bangku Pak, artinya kan menulis dari biar penuh gitu kan Pak, tulisnya ini dari atas nanti ditarik lagi ya. Seperti itu masih saya alami juga di SD gitu itu. Lalu di SMP itu komputerisasi, lab komputer itu masih terbatas dan paling ya kalau ada praktek itu ya masih satu komputer untuk 2 atau 3 orang gitu, seperti itu. Jadi mulai saya merasakan benar-benar adanya komputerisasi dan sebagainya itu ya di bangku kuliah sih Bapak. Dalam artian ya
mungkin sudah mulai masuk dari SMP, SMA seperti itu, tapi kan tidak belum dari awal gitu kan, belum dahsyat gitu. Tapi setelah kuliah dan sebagainya, alhamdulillah bisa mengenyang bangku kuliah, terasa sekali. Dan semakin kesini kita memang dihadapkan bagaimana ada tantangan untuk itu tadi mengintegrasikan antara teknologi dengan kemampuan pedagogi seorang guru gitu kan ya Bapak. Satu hal nih Bu Desi. Bu Desi kan berinteraksi saat ini di sekolah kita, gampangnya di Libel itu. Karena ada 2 generasi ya, Bapak Ibu guru yang segenerasi dengan Pak Agung dan generasi yang baru. Itu ada kesulitan nggak berinteraksi dengan mereka tentang pembelajaran, tentang digitalisasi pembelajaran, ada kesulitan nggak? Justru uniknya justru di situ Bapak, dalam artian karena saya merasa baru termasuk cara saya untuk beradaptasi, bersosialisasi, salah satunya dengan kalau memang ada Bapak Ibu guru yang istilahnya yang lama dari seangkatan Pak Agung untuk bertanya tentang IT, biasanya Mbak minta diajari dan sebagainya, itu justru saya melihatnya sebagai momen yang pas untuk mendekatkan diri dengan Bapak Ibu guru yang sudah senior. Artinya kan kita saling melengkapi. Saya sendiri juga bisa ngasuh kawruh istilahnya gitu dari Bapak Ibu yang sudah senior, bagaimana cara beliau untuk menjadi seorang guru yang sabar dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang mungkin tidak dimiliki oleh guru-guru zaman now, artinya hal-hal seperti itu juga penting saya rasa untuk diintegrasikan. Itu yang saya gambarkan, itu mesti terjadi secara bagus. Bapak Ibu guru yang sudah senior dengan Bapak Ibu guru yang kekinian. Itu ada saling interaksi yang bagus, saling membantu, sehingga persoalan digitalisasi pembelajaran yang tengah dan terus akan berlangsung itu jalannya smooth begitu, nyaman, balance, bisa diikuti oleh peserta didik dengan baik. Gitu. Semoga kedepannya nanti semakin kondusif nih Bapak untuk SMA Libels tercinta. Bapak, terkait dengan tadi membandingkan guru yang senior atau lama dengan yang ini generasi baru. Nggak usah dibandingkan lah. Artinya di apa ya namanya ya kok? Mungkin bukan membandingkan, tapi istilahnya kita belajar dari pengalaman gitu kan ya Bapak. Sharing pengalaman. Sharing pengalaman itu terkait dengan hal itu, bisakah Bapak Agung memberikan kesan-kesan dan mungkin saran kepada kami, sebagai pendidik atau guru yang masih akan terus aktif di SMA Negeri 15 ini untuk kedepannya mencerdaskan generasi bangsa, seperti apa nih Bapak? Bagus. Jadi prinsipnya antara Bapak Ibu guru yang senior dengan Bapak Ibu guru yang saya menyebutnya kekinian itu tetap harus ada komunikasi yang baik. Nah, begini Bu Desi, Piai sepuh itu kadang-kadang maunya yang muda itu mendahului. Gitu. Jadi begini misalnya, Ibu nyun sewu, ada yang bisa saya bantu misalnya ketika kita melihat Bapak Ibu guru itu kesulitan sesuatu atau apa, Ibu ada yang bisa saya bantu, nah berikanlah, sapalah, bantulah Bapak Ibu guru dengan ikhlas agar beliau secara bertahap itu bisa mengikuti perkembangan. Sebagaimana PTM kita ya, PTM kita kan nggak kita lepas Bu Desi, nggak kita lepas. Di lantai 2 ada kelas 11, di lantai 1 ada kelas 12, masing-masing di lantai 1 dan di lantai 2 ada tim IT yang bisa support untuk Bapak Ibu guru yang memerlukan bantuan. Ini adalah satu bentuk bagaimana kita membangun sinergi, ya, kerjasama dan paseduluran agar tidak ada gap antara yang senior dengan guru-guru yang kekinian. Rasanya seperti itu, dan peserta didik nggak terganggu dengan itu, merasa nyaman dan tidak ada kesan buruk kok. Coba nanti tanya itu anak-anak kru kita ini, ya kan nggak ada kesan misalnya, wah bapak ini guru ini ora iso jebulannya, bukan, tapi wah bagus ini. Nah, antara bapak ibu guru ada kolaborasi dan saling membantu. Saya kira itu
Nggih. Artinya harapan besar Bapak Agung khususnya untuk saya dan rekan-rekan yang termasuk dalam guru kekinian tadi bahwa kita harus pandai lebih peka membaca situasi dan kita yang mendahului tadi Bapak, artinya kita yang mendekatkan diri istilahnya seperti itu untuk membangun sosialisasi yang baik dengan Bapak Ibu guru yang lebih senior seperti itu. Salah satunya ya dengan jalan kita ayo belajar IT bersama, artinya ada hal baru atau teknologi baru apa yang bisa kita kembangkan bersama demi kemajuan pendidikan khususnya di SMA Negeri 15 Semarang itu Bapak. Monggo Bapak. Oh iya. Oke. Ya, diminum lagi kopinya. Bismillah. Terima kasih Bapak Dr. Andes Agung Purwoko MPD atas waktu yang luar biasa ini. Kita podcast ngobrol santai ditemani dengan 2 cangkir kopi. Nggih Bapak, saya sebagai guru yang termasuk kekinian tadinya karena saya juga merasa baru bergabung di sini, saya mohon doanya supaya kami semua yang masih aktif menjalankan tugas sebagai guru di SMA Negeri 15 Semarang ini bisa mengemban amanah yang sangat luar biasa istimewa kalau bagi saya nih Bapak, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, generasi bangsa, karena bagaimanapun pendidikan itu juga menjadi tiangnya nih, artinya tiang untuk membekali generasi kita supaya memang nantinya bisa mengembangkan bangsa dan negara ini dengan akhlak juga, membekal juga dengan akhlak dan ilmu pengetahuan, Bapak Agung. Dan saya mewakili sobat-sobat Libel semua, baik dari rekan guru, karyawan maupun siswa-siswi akan selalu mendoakan semoga Pak Agung selalu sehat, panjang umur, dan melakukan aktivitasnya setelah purna juga tetap semangat ya Bapak. Dan juga bisa berfaedah untuk masyarakat umum. Gitu nih Bapak Agung. Terima kasih Sobat Libel, dan jangan lupa tetap gelorakan Libels juara. Oke Sobat Libels, saya akhiri podcast ngopi di hari Jumat ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.